Ya, halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap dalam berkah dan juga lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, terima kasih sudah mengklik dan mau menonton video ini. Ya, aku harap kalian bakal enjoy dan ya skip-skip videonya juga. Terus dari apa yang bakal aku sampaikan ke kalian, kalian bisa ngerti. Pada kesempatan kali ini aku bakal sedikit nge-review buku Buku apa sih yang mau kamu review? karya Henry Manampiring yang judulnya itu Filosofi Teras, yaitu sebuah filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Ya, teman-teman juga nggak perlu takut karena aku bakal nge-review buku ini tanpa ngeliatin muka aku. Dan aku bakal sedikit menggunakan sebuah animasi yang dimana ini hasil buatan aku sendiri. Semoga kalian suka. Ya, jadi sebelum masuk ke inti pembahasan, aku bakal sedikit memperkenalkan siapa itu Henry Manampiring. Henry Manampiring adalah seorang praktisi periklanan dengan kekhususan strategi merek dan komunikasi. Selama lebih dari 20 tahun berkarir, Henry sudah bekerja di perusahaan dan biro iklan multinasional besar seperti Coca-Cola Indonesia, Facebook, Leo Burnett, dan Ogilvy. Mengerjakan strategi komunikasi pemasaran untuk merek-merek besar dari klien multinasional maupun nasional. Riset perilaku konsumen adalah minat utamanya, yang akhirnya membantunya dalam menulis buku. Ia mengenyam pendidikan di Universitas Pajajaran dengan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi, yang praktis tidak terpakai saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan program Master of Business Administration di Melbourne Business School, University of Melbourne. Henry juga seorang pegiat media sosial, di mana ia kerap disapa sebagai Om Piring. Selain sebagai hiburan dan sumber informasi, media sosial menjadi kanal penting bagi Henry untuk terus berinteraksi dengan generasi muda, mengetahui topik-topik hangat yang sedang dibicarakan mereka, dan juga sebagai inspirasi dan harapan bagi anak muda. Ya, bisa dikatakan media sosial yang membantu Henry mendapatkan inspirasi untuk menulis buku. Pria pencinta durian yang menikahi pembenci durian ini masih aktif di akun Twitter @newsplatter. Hingga saat ini, Henry telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang memiliki karakter iseng dan senang tertawa. Nah, pasti di antara kalian udah ada yang tahu atau bahkan kenal sama Om Henry ini. Buku Filosofi Teras ini merupakan karyanya yang kelima dan juga menjadi bestseller di tingkat nasional. Aku nggak nemu sekarang udah cetakan keberapa nih buku saking larisnya. Yang jelas di buku ini kita diperkenalkan dengan bagaimana cara hidup seperti stoicisme. Ada yang menyebutnya stoikisme, ada juga yang stoicisme, satu lagi ada yang menyebutnya hanya stoa. Pada intinya semua itu adalah sama artinya, yaitu kiat-kiat untuk menjalani hidup dengan rasa tenang, aman, dan damai. Dan terjauh dari yang namanya overthinking, stres, depresi, dan negative thinking lainnya yang secara tidak wajar bahkan berlebihan. Buku filsafat ini sangat relevan dengan kehidupan kita, terlebih emang target buku ini adalah untuk generasi milenial dan Gen Z gitu ya, yang dimana tujuannya itu untuk membangun mental yang tangguh. Ditambah semua hasil coretan dalam buku ini emang real terjadi di kehidupan Om Piring gitu. Ada 4 hal menarik dari buku ini buat aku. Ya kalaupun sebenarnya banyak banget hal menarik yang bisa dipetik. Cuma ya karena keterbatasan waktu, jadi aku highlight yang penting-pentingnya aja. Biar aku nggak terlalu spoiler juga. Takutnya kalau dibahas semua nanti gak ada yang beli bukunya. Kan gak bagus. Jadi lebih baik
kalian baca sendiri deh. Aku yakin setiap orang yang ngebaca buku ini bisa mendapat insight-nya masing-masing. Jadi silakan beli dan baca sendiri teman-teman. Highly recommended. Ini bukan buku kayak filsafat-filsafat lain gitu. Terus ini juga kayaknya bukan review buku, tapi kayak soalnya kalau review buku dan kayak ngebahas totally ya cuman bukunya doang, tapi ini beneran hal-hal yang aku pelajarin dan bisa aplikasiin dari buku ini. Perspektifnya apa sih yang aku pelajarin dari buku ini dan apa yang bisa aku share terkait pelajaran itu. Nah, yang pertama itu pentingnya untuk hidup selaras dengan alam, teman-teman. Nah, ini kita kadang suka ngegampangin gitu ya, bahwa kadang kita juga suka lupa bahwa sebenarnya banyak hal yang sudah tercipta demikian hukumnya, begitu udah rumusan semestanya. Tapi kita masih sering banget berusaha untuk melawan atau mengubah hal-hal yang sebenarnya kita nggak bisa ubah gitu. Nah, ngerti nggak sih? Misal kalau matahari itu terbit dari timur kan, atau manusia memang pasti mati gitu. Atau di belahan bumi manapun akan selalu ada kebodohan, perbedaan pendapat, kemiskinan, permasalahan hidup. Nah, jadi hal-hal yang ya memang udah begitu dari sananya gitu. Atau misalnya kalau siang hari di Jakarta itu panas ya. Ya memang udah kayak gitu. Kalian mau ngeluh-ngeluh kayak gimana juga. Ya emang Jakarta siang-siang panas. Kecuali lagi musim dingin. Ya kan kalian tahu dimana kita emang nggak punya musim dingin juga. Jadi kalau kalian udah berharap Jakarta punya musim dingin, nah itu adalah contoh yang udah kita tuh udah gak selaras dengan alam. Jadi coba kita mulai sering-sering refleksikan hal-hal yang kadang bikin kita kesel atau apa ini tuh sebenarnya udah selaras dengan alam atau belum sih, gaya hidup kita, cara berpikir kita udah selaras belum sih dengan alam. Lebih lengkapnya silahkan baca bukunya deh. Banyak banget contoh-contoh yang menurut aku menarik dari buku ini. Nah, untuk hal kedua yang menarik dari buku ini itu ketika membahas tentang dikotomi atau trikotomi kendali. Awalnya itu dikotomi, tapi seiring pembahasan itu menjadi trikotomi kendali. Intinya adalah dalam dunia ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi memang kendalinya itu penuh di tangan kita. Misalnya usaha-usaha kita, kita mau sekeras apa, kerja keras kita, itu kan bisa kita kendalikan banget tuh. Kehati-hatian kita, berpakaian, makanan, jam bangun, jam tidur, dan lain-lain sebagainya. Semua hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu masuk ke dalam dikotomi pertama atau namanya itu dikotomi yang ada di bawah kendali kita. Terus yang kedua adalah hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Mau sehebat apapun kita nggak bisa kendalikan misalnya opini orang atau apesnya nih ketika lo lagi apes banget, lagi nyetir tiba-tiba ban kamu tuh bocor atau apa itu kan nggak bisa kamu kendaliin juga, atau misalnya kemacetan jalanan ibu kota gitu, itu kan sesuatu yang nggak bisa kamu kendalikan. Nah, jadi penting untuk mengetahui membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan juga hal-hal yang di luar kendali kita gitu loh. Nah, tadi kan awalnya ini dikotomi, mana yang bisa, mana yang enggak. Tapi kadang-kadang tidak seabu-abu, tidak sehitam putih itu. Kadang kan ada area abu-abu juga gitu. Nah, inilah kenapa disebut juga trikotomi kendali. Bukan cuma dua, tapi ada yang ketiga, yaitu hal-hal yang sifatnya itu 50-50. Ya, maksudnya setengahnya itu dalam kendali kita, setengahnya lagi itu
nggak dalam kendali kita. Misalnya kesehatan. Mau kita berusaha menjaga kayak gimana juga, ya kalau namanya kesehatan kan ada faktor X, Y, dan Z gitu. Yang dimana kita nggak tahu dan bisa aja sakit ya kan. Nah, pentingnya mengetahui, menyadari, dan menerima fakta ini akan ada banyak sekali hal-hal yang jadi nggak penting untuk kita pusingkan atau kita pikirkan gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal itu sebenarnya termasuk dalam hal yang di luar kendali kita gak bisa mengontrol itu sama sekali. Mau kita bersungut-sungut kayak gimana juga sampai sinetron azab itu happy ending, ya juga kayaknya kita gak bakal selesai gitu. Gak ada gunanya juga kita bersungut-sungut marah-marah gitu. Kayak misal, aduh ini kenapa sih hujan? Gila, orang lagi naik motor juga. Kenapa sih harus hujan? Nah misalnya. Atau, aduh aku tuh kan ada meeting jam 10.15. Malah, tapi malah jalanan gak bergerak kayak gini. Jadi hal-hal yang memang gak bisa lo kendali, gak bisa kalian kendaliin gitu. Seperti itu. Coba kalian pikir ulang deh. Buat apa juga bikin kalian kesel, bikin emosi dan lain sebagainya. Lebih baik energi kalian itu pakai untuk mengendalikan atau mengontrol hal-hal yang memang di bawah kendali kalian. Nah itu buat poin kedua. Nah menurut aku kalau tentang poin kedua yang ada di buku ini, ya menurut aku oke banget gitu. Untuk hal-hal yang di luar kendali kita belajar untuk diwalesin aja gitu. Gini aja deh, kita bisa kejebak di jalanan tol yang super macet. Ya udah, gak bisa diapa-apain. Kalian mau ninggalin mobil, terus tiba-tiba naik baling-baling bambu, kan enggak juga. Kalian mau marah-marah, pukul-pukul setir, pukul-pukul setir, ya gak bakal ngefek apa-apa juga. Jangan buang energi kalian lah untuk hal-hal yang emang gak bisa dirubah. Ya intinya tuh nikmatin aja. Misalnya nih, ya dalam konteks macet juga gitu. Ya kalian mending dengerin lagu lah, dengerin podcast, dengerin stand up comedy di YouTube gitu. Banyak. Ya bebas, tinggal kalian pilih. Misal nih, kalau kalian dalam mobil ya tinggal dengerin musik di dalam mobil, atau emang kalian konseknya kalian naik motor juga gitu, ya tinggal pakai headset kan bisa. Nah jadi ya udahlah, nikmatin aja gitu, dibawa enjoy. Toh nggak bisa kalian ubah sama di luar kendali diri kalian juga. Nikmatin aja men. Nah, itu dia pentingnya dikotomi atau trikotomi kendali. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga dalam buku ini yang bisa juga kalian terapin adalah kenali segala sesuatu itu dengan metode STAR. Nah, gampang lah ingatnya gitu ya. Metode STAR. Yang dimana itu S-nya itu adalah stop. Yang dimana itu ketika kalian ada dalam situasi yang buat sama muncul emosi buruk atau emosi negatif kalian. Nah, coba kalian terapin metode ini. Jangan langsung memberi reaksi. Jangan langsung memberi respon. Tapi kalian stop dulu, kalian diam dulu, kalian pikir ulang. Habis itu, sudah kalian pikirin sama pikiran kalian udah tenang. Nah, mulai deh kalian berpikir, gunain nalar, gunain akal kalian. Kayak kalau aku itu ngelakuin ini tuh bisa diubah kayak gini nggak ya? Apa yang aku lakuin ini selaras dengan alam nggak ya? Atau malah keluar sampai ngelawan hukum alam nggak ya? Nah misalnya kalau aku kasih respon begini, hasil memberi respon itu bakal kayak gimana ya? Nah jadi jangan langsung reaksi teman-teman, tapi stop dulu, terus kalian assess, kalian nilai dulu, kalian lihat dulu situasinya itu seperti apa. Nah, apakah respon yang bisa kalian munculin itu seperti apa baiknya, jangka pendek atau jangka panjang nih konsekuensinya. Nah kalau kalian udah ngelakuin stop, thinking sama assess tadi, nah baru tuh kalian
bisa respon. Nah, dengan efek sampingnya itu dengan kalian membiasakan diri melakukan start dalam hidup kalian, yang aku rasain tuh banyak banget sih respon-respon buruk yang mungkin kalian keluarin itu bisa dikurangin banget gitu. Makanya kalian harus coba nerapin hal ini. Misalnya kamu lagi main sosial media gitu, terus ada yang ngepost sesuatu yang baik secara politik atau agama itu menyulut banget gitu. Bikin kalian marah banget. Nah, sebelum kalian ngatain orang yang punya akun balik kayak, "Woi, dasar lu, cebong, kampret," dan lain sebagainya. Nah, mending stop dulu deh. Jangan langsung ngasih reaksi. Mending looking dulu, kalian berpikir baik-baik, assess dulu situasinya. Ini orang yang kalian hadepin itu sebenarnya siapa sih? Penting gak sih buat kalian ngasih respon? Penting gak sih buat kalian itu tersulut emosi? Jangan-jangan pas dia lagi nulis apa sih ngepost kayak gitu, ngasih statement yang ngeselin itu dia sambil tertawa-tawa gitu, sambil mikir, wah ini orang pasti bakal pada kesel nih, bakal nyolot gitu. Pas mau ngerespon pas kita mau ngerespon marah-marah, dia respon lagi sama ngetik haha atau ketawa-ketawa gitu. Jadi buat apa juga kita tanggepin, malah kita juga yang malu. Nah, mending ya udahlah. Ya metode STAR ini menarik banget lah buat kalian coba praktekin gitu dalam keseharian. Pasti banyak kok momen-momen kalian waktu praktekin hal ini, coba kayak ambil jarak dulu, dipikirin matang-matang soal masalahnya apa. Bro, habis itu kita kasih respon atau misal contoh lain nih, kalian lagi reunian SMA gitu, ada yang ngatain, eh genutan ya gitu. Misalnya udah enak banget kan nih buat ngegas balik gitu ya, buat ngata-ngatain nih orang atau ngejudisin nih orang gitu. Tapi coba kalian ambil jarak dulu, kalian pikirin matang-matang. Kalau kita udah baper gitu ya, gak usah dibalas juga lah. Kalau kita balas masalahnya bisa jadi berkepanjangan. Toh kita kan reuni maunya happy-happy, malah nanti jadi chaos gara-gara kita dikatain hal kecil kayak gitu. Ya emang aku akuin juga memang gak gampang gitu buat ngelakuin kayak langsung nerima gitu ya. Pasti kata-kata makian tuh pengen banget kita ucapin ya, cuma latihan lah, practice makes perfect, oke? Nah, ketika kita udah terbiasa ngelakuin ini, ya lama-lama bakal ngebentuk habit gitu loh. Coba 1 minggu dulu, jangan ngucapin hal kayak ngeluh sama ngata-ngatain orang. Nanti lama-lama kalian jadi gak mudah tersulut. Dan hal keempat yang aku pelajarin dari buku ini adalah biasakan memikirkan skenario terburuk. Nah, pasti teman-teman kaget gitu. Nah, loh kan bukannya zaman sekarang kita disuruh positive thinking ya? Biasanya juga disuruh mikirin yang baik-baik aja. Lah, kok ini malah disuruh mikir yang terburuk? Ya, sebenarnya teman-teman setelah aku baca lebih lengkap gitu di buku ini, ternyata emang make sense juga gitu. Ketika kita udah memikirkan hal yang terburuk, nah biasanya kita hari itu kita mau biasanya itu kita mikirin yang kayak, hari ini kita mau ngapain ya? Kita mau ngelakuin apa? Mending itu aku demikian deh gitu. Kalau kita nggak mikirin skenario terburuk, kita tuh maksudnya kalau kita tuh udah mikirin skenario terburuk, kita tuh bakal jadi lebih siap ketika kita udah mikirin skenario terburuk kalau skenario buruk itu benar-benar terjadi, atau ketika ada hal yang nggak seburuk itu terjadi, kita jadi lebih siap, kita nggak akan panik atau sedon itu ketika kejadian terburuk itu terjadi. Kayak it's where a little bit I am more prepared gitu. Kalau aku tuh udah lebih intens gitu, lebih siap buat
ngadepin hal-hal buruk kayak gitu. Hal ini jadi menarik banget karena ini tuh sebenarnya sejalan dengan hal yang udah aku lakuin pas sekarang kuliah gitu sebenarnya. Ya tiap hari tuh aku kasih jatah diri aku sendiri buat 10 kali dalam satu hari itu untuk menerima kejadian buruk. Selama belum nyampe 10 kali, aku nggak bakal marah. Jadi tiap hari itu saat aku keluar dari kosan, aku mikir nih, pasti akan ada 10 hal buruk nih. Kayak, wah di jalan nih bisa jadi macet, terus bisa jadi kesenggol orang nih, bisa jadi ketumpahan minuman, atau bisa jadi HP aku tuh jatuh atau pecah gitu, atau apapun lah itu. Yang pasti aku itu bakal mikir ada minimal 10 hal buruk yang terjadi. Nah, jadi kalau itu terjadi dan emang belum nyampe 10, ya aku bakal woles aja gitu. Gak usah marah-marah atau apa. Ketika kalian biasakan ini membantu banget buat kalian gak mudah panik dan bikin kalian keep calm. Ya woles aja gitu ngadepin hidup karena biasanya jarang-jarang banget sih beneran sampai 10 kejadian buruk itu dalam satu hari gitu. Dan kalaupun kejadian buruknya itu sampai 10 gitu ya gak usah lama-lama ditungguin juga lah. Jadi kayak buat apa sih gitu ditungguin ya. Masa kita harus kayak wow gitu kejadian buruknya belum 10 nih. Tungguin sampai 10. Nah kayak gitu kan. Ya ngapain juga gitu ditungguin. Ya udahlah mending terima aja. Toh udah lewat ini kejadiannya gitu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi tadi udah ada 4 ya yang aku bahas. Ya sekaligus 4 hal itu adalah yang menurut aku menarik dan yang aku pelajarin juga dari buku Filosofi Teras ini. Tapi sebelum aku tutup, kita review kembali. Yang pertama itu ada pentingnya untuk hidup selaras dengan alam. Ya sebisa mungkin jangan banyak ngeluh gitu, banyak yang dipikirin apalagi mikirin kondisi kita dilahirin. Toh udah selesai, udah ada dalam diri kita juga. Tanpa alam ya kita bisa ngapain gitu. Kalau kalian komplain terkait hal itu ya nggak bakal benar-benar kejadian juga. Terus yang kedua terkait dikotomi atau trikotomi kendali. Jadi itu intinya adalah hal-hal yang bisa kalian kendalikan dan hal-hal yang nggak bisa kalian kendalikan. Seperti salah satunya opini orang gitu. Terus yang ketiga metode STAR. S-nya itu stop, T-nya itu thinking, A-nya itu assess, dan R-nya itu respon. Yang keempat yang barusan, biasakan memikirkan skenario terburuk. Nah, itu 4 hal yang aku pelajarin dari buku ini dan aku yakin kalau kalian baca buku ini, benar-benar baca buku ini, bisa jadi pelajaran-pelajaran pentingnya itu berbeda. Jadi aku sih sangat ngerekomendasiin buku Filosofi Teras ini. Pakai banget gitu ya ngerekomendasiinnya juga buat kalian dan kalau kalian beneran jadinya baca buku ini terus dapetin hal baru di samping punya aku ya aku sih welcome banget buat ngediskusiin buku ini soalnya aku juga ya tertarik banget gitu buat mendiskusiin buku ini juga dan ya mungkin kurang lebih itu untuk buku Filosofi Terasnya dari Om Henry Manampiring. Terima kasih udah nonton juga dengerin aku sampai akhir. Semoga ini jadi penggugah buat kalian, buat minat baca kalian dan apa yang tadi aku sampaikan juga bisa benar-benar kalian coba gitu, benar-benar bisa kalian aplikasiin sedikit demi sedikit atau satu demi satu gitu kan tadi ada 4 ya. Dan segitu aja. Bye bye.